Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab wa thalibat minas sanati sadisah? Bagaimana kabarnya anak-anak ibu kelas 6? Semoga Allah selalu memberikan kalian kesehatan dan keselamatan, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Taib, hadzal yaum sawfa nata'allam an darsil lughatil arabiyyah. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Kira-kira apa sih materi hari ini? Materi hari ini bisa dilihat di atas. Materi hari ini adalah al-jumlah al-mufidah. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih? Atau ada yang pernah dengar nggak sih al-jumlah mufidah itu apa? Jumlah mufidah itu artinya kalimat sempurna. Biasanya yang kalian tahu kalimat sempurna itu minimal terdiri dari apa sih? Ya, biasanya kalau kalimat sempurna itu terdiri dari yang pertama ada subjek. Selanjutnya ada kata kerja. Selanjutnya ada objek. Nah, biasanya ada juga yang pakai keterangan. Nah, kalau dalam bahasa Arab, jumlah mufidah ini dia terbagi lagi jadi dua. Yang pertama ada jumlah ismiyah, yang kedua ada jumlah fi'liyah. Emang agak ribet sih, tapi nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng ya. Nah, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kalimat yang terdiri dari mubtada, khobar. Nah, kalian tuh pernah dengar gak sih mubtada khobar itu apa? Nah, tapi sekarang jangan dipusingin dulu mubtada khobar itu apa. Nanti malah kalian gak mau belajar bahasa Arab. Nah, kalau yang kedua ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu kalimat yang terdiri dari fi'il atau kata kerja dan fa'il atau subjek. Biasanya sih ada maf'ul juga ya, ada objek. Nah, atau kalimat sederhananya gini. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Isim itu kata benda atau yang bukan kata kerja. Selanjutnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu kalimat yang diawali dengan kata kerja. Kata kerjanya itu mau kata kerja yang sudah lampau atau kata kerja yang dilakukan sekarang. Bisa berupa fi'il madi atau fi'il mudhari. Nah, slide selanjutnya itu akan ada contohnya ya. Bisa dilihat semuanya. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu contohnya Aisyah taqra'u ad-darsa. Aisyah taqra'u ad-darsa. Tadi kan ibu bilang ya, jumlah ismiyah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda atau nama orang gitu. Nah, Aisyah ini termasuk kata kerja bukan sih? Bukan kan? Aisyah bukan kata kerja. Aisyah itu nama orang. Nah, makanya contoh itu tuh termasuk jumlah ismiyah karena tidak diawali dengan kata kerja. Kalau contoh jumlah fi'liyah adalah taqra'u Aisyah ad-darsa. Aisyah sedang membaca pelajaran. Maaf ya, itu artinya salah. Kalau itu ibu nulisnya Aisyah sedang membaca Al-Quran. Harusnya Aisyah sedang membaca pelajaran. Kalian sudah tahu kan ya kalau Al-Quran bahasa Arabnya Al-Quran. Kalau ad-darsa bahasa Arabnya artinya pelajaran. Maaf ya. Nah, intinya kalau misalkan jumlah fi'liyah itu terdiri dari kata kerja. Selanjutnya ada fa'il atau subjek. Selanjutnya ada maf'ul atau objek. Nah, ciri-ciri yang pertamanya itu dia diawali sama fi'il ya, sama kata kerja. Kalau jumlah ismiyah itu diawali dengan isim yang bukan fi'il. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa sih? Di situ kalian udah lihat kan, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul, ada isim. Jadi sebenarnya tuh inti dari materi kita hari ini tuh akan membahas apa itu fa'il. Apa itu fa'il? Bisa dilihat, fa'il adalah subjek atau pelaku perbuatan.
Kita lihat terjemahnya atau pengertiannya. Fa'il adalah isim atau kata yang menunjukkan pekerjaan atau perbuatan, atau bisa juga disebut subjeknya. Ciri-ciri fa'il biasanya berupa nama seseorang atau bisa berupa domir. Kayak tadi, taqra'u Aisyah al-adarsa. Nah, di situ yang sedang membacanya itu siapa? Yang sedang membaca pelajarannya itu Aisyah. Jadi Aisyah dia sebagai subjek atau fa'il. Satu lagi, huruf akhir fa'il biasanya berharokat dhammah. Tadi lihat enggak Aisyah harokatnya apa? Aisyah itu harokatnya dhammah. Aisyatu. Bisa dilihat contohnya, ada Yaqra'u Ahmadu al-Qur'ana. Yaqra'u Ahmadu al-Qur'ana. Ahmad sedang membaca Al-Qur'an. Ahmad di situ sebagai subjeknya atau fa'ilnya. Nah, selanjutnya nahnu nal'abu kurotal qadami. Nahnu di sini dia sebagai subjek. Nah, karena bisa dilihat di kesimpulan, fa'il atau subjek dalam sebuah kalimat bisa berupa nama orang, bisa juga berupa domir. Domir itu yang kita sudah pelajari ada banyak. Ada 14, tapi kemarin kita sudah belajar 6. Selanjutnya, apa sih itu maf'ulun bi? Maf'ulun bi artinya objek. Kalau objek dia, nah, bisa dilihat maf'ul adalah isim yang menunjukkan objek pekerjaan atau perbuatan. Huruf akhir maf'ulun bi atau objek biasanya berharokat fathah kayak tadi. Yaqra'u Ahmadu al-Qur'ana. Taqra'u Aisyah ad-darsa. Nah, Al-Quran, ad-darsa dia harokatnya fathah karena dia sebagai objek. Bisa dilihat contohnya. Contohnya sama kayak yang tadi kok. Tetap Al-Qur'ana dia sebagai objek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.